Bimbi, aku lagi bingung nih. Kira-kira kamu tahu nggak tinggi tiang bendera ini? Aku juga nggak tahu sih. Mending kita coba pakai rumus trigonometri. Kalian tahu nggak sih kalau kita bisa mengukur tinggi tiang bendera menggunakan tinggi badan kita dan sudut elevasi. Nah, sebelum itu kita harus memahami konsep identitas trigonometri. Penasaran kan? Kalau begitu, marilah kita simak penjelasan berikut. Semuanya, di awal video tadi, kalian sudah mendapat sedikit penjelasan dari teman saya tentang identitas trigonometri. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih rinci tentang identitas trigonometri. Apa sih itu identitas trigonometri? Identitas trigonometri adalah suatu relasi atau hubungan antara suatu persamaan trigonometri dengan persamaan trigonometri lainnya. Identitas trigonometri kerap dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, yakni teknik triangulasi yang digunakan untuk menghitung tinggi tiang bendera menggunakan tinggi badan dan juga menghitung jarak ke bintang terdekat dalam astronomi. Pada dasarnya, rumus identitas trigonometri terbagi beberapa macam loh. Yang pertama adalah rumus dasar yang diturunkan dari teorema Pythagoras. Bisa dilihat di layar ini. Yang pertama, cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta sama dengan 1. Maka bisa juga kita buktikan bahwa 1 min cos kuadrat theta sama dengan sin kuadrat theta. Dan sebaliknya, 1 min sin kuadrat theta sama dengan cos kuadrat theta. Rumus selanjutnya, 1 plus tan kuadrat theta sama dengan sekan kuadrat theta. Berikutnya, 1 plus kotan kuadrat theta sama dengan kosek kuadrat theta. Yang kedua, rumus dasar yang merupakan hubungan perbandingan. Tan A sama dengan sin A per cos A. Kotan A sama dengan cos A per sin A. Yang ketiga, rumus dasar yang merupakan kebalikan. Kosek A sama dengan 1 per sin A. Sekan A sama dengan 1 per cos A. Kotan A sama dengan 1 per tan A. Saya akan menjelaskan tentang pembuktian. 1. Jika bentuk ruas kiri persamaan lebih kompleks, ubah bentuk ruas kiri persamaan sehingga tepat sama dengan ruas kanan persamaan. 2. Jika bentuk ruas kanan lebih kompleks, ubah bentuk ruas kanan persamaan sehingga tepat sama dengan ruas kiri persamaan. 3. Ruas kiri dan ruas kanan diubah ke bentuk lain, sehingga bentuk akhir kedua ruas tersebut tepat sama. Langkah-langkah membuktikan. 1. Ubah semua fungsi trigonometri ke bentuk sinus dan kosinus. 2. Sederhanakan ke bentuk paling sederhananya dengan menggunakan strategi sebagai berikut. Yang pertama, samakan penyebut. Yang kedua, kalikan suatu bentuk trigonometri dengan 1. Misalnya, sin theta per sin theta. Yang ketiga, tambahkan theta pada suatu bentuk trigonometri, misalnya cos theta min cos theta. Oke, selanjutnya kalian akan mengerjakan contoh soal bersama teman saya. Oke teman-teman, di sini udah ada contoh soal pembuktian identitas trigonometri. Simak penjelasannya. Nah, di sini kan udah ada 1 plus tan kuadrat A per tan kuadrat A dalam kurung 1 plus kotan kuadrat A sama dengan 1. Nah, untuk 1 plus tan kuadrat A dapat juga menjadi sekan kuadrat A per tan kuadrat A-nya tetap. Nah, untuk yang di dalam kurung 1 plus kotan kuadrat A dapat juga menjadi kosekan kuadrat A sama dengan 1. Satunya tetap. Nah, selanjutnya untuk sekan kuadrat A dapat diubah menjadi 1 per cos kuadrat A per tan kuadrat A tetap
dikali untuk kosekan kuadrat A dapat diubah menjadi 1 per sin kuadrat A sama dengan 1. Nah, lalu 1 cos kuadrat A tetap per untuk tan kuadrat A dapat diubah menjadi sin kuadrat A per cos kuadrat A dikali tetap 1 per sin kuadrat A sama dengan 1. Satunya tetap. Lalu ini bisa dicoret sin kuadrat A. Nah, lalu menjadi 1 per cos kuadrat A per 1 per cos kuadrat A sama dengan 1. Nah, 1 per cos kuadrat A dibagi 1 per cos kuadrat A sama dengan 1 sama dengan 1. Nah, terbukti, sudah terbukti 1 plus tan kuadrat A per tan kuadrat A dan kurang 1 plus tan kuadrat A sama dengan 1. Teman-teman, kali ini kita akan mengerjakan soal cerita tentang trigonometri. Nah, di sini bisa dilihat ada Iqbal yang sedang melihat puncak tiang bendera. Sebelum itu, mari kita baca soalnya. Seorang anak yang memiliki tinggi badan 155 cm terukur sampai ke mata, berdiri pada jarak 12 meter dari tiang bendera. Ia melihat puncak tiang bendera dengan sudut elevasi 45 derajat. Tinggi tiang bendera adalah... Di sini kita akan mengerjakan menggunakan konsep tangan. Mula-mula diketahui sudut elevasi adalah 45 derajat. Maka diperoleh tan 45 derajat sama dengan BC per AC. Dipindah ruaskan sehingga menjadi BC sama dengan AC dikali tan 45 derajat. Di sini AC adalah jarak Iqbal dengan tiang bendera yaitu 12 meter dan tan 45 derajat adalah 1. Jadi BC sama dengan 12 dikali 1 sama dengan 12. Sebelum itu kita ubah tinggi badan Iqbal yang satuannya cm menjadi meter. Jadi 155 cm menjadi 1,55 meter. Hasil akhir tinggi tiang bendera yaitu 12 meter ditambah 1,55 meter. Jadi, hasilnya adalah 13,55 meter. Nah, gimana nih penjelasannya? Cukup sekian dari kami, dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua.